Halo Dimas Diajeng, ketemu lagi dengan saya di Cobalah Coba Channel. Untuk kali ini saya akan memperagakan memasak kolak pisang dan kolang kaling ya Dimas Diajeng. Kolak pisang dan kolang kaling ini bahannya juga murah, mudah didapat dan juga rasanya enak sekali, mantap ya. Terlebih disajikan saat bulan puasa ya, lebih afdol lagi. Tapi nggak apa-apa, walaupun nggak bulan puasa, enak juga ya disantap pada sore hari, apalagi hujan gerimis, wah sungguh luar biasa di Mas Diajeng. Ya, jadi bahan-bahannya yaitu pisang. Pisangnya pilih saja kepok kuning ya di Mas Diajeng. Kalau beli di pasar, belinya kepok kuning yang walaupun kuning seperti ini tapi ini masih keras ya. Nah, nanti waktu dimasak itu bisa mengkel gitu, kenyil-kenyil gitu ya. Kalau terlalu matang nanti lonyot ya, lonyot itu terlalu empuk. Tapi kalau terlalu masih hijau nanti keras ya, dimakan juga nggak enak. Nah, enaknya yang sedengan seperti ini ya. Jadi kepok kuning yang sudah ranum seperti ini itu sangat cocok sekali untuk hidangan kolak bersamaan dengan kolang kaling ya. Bahannya ini saya singkirkan dulu. Terus kemudian kolang kaling. Ini kolang kaling itu tadi sudah saya rendam sama air kapur sirih. Ini sudah tak cuci dan tangan saya sudah bersih, jadi nggak apa-apa ya pegang-pegang di Mas Diajeng seperti ini. Nah, memang secara tekstur warnanya kurang menarik ya, agak coklat-coklat. Tapi ini sudah tawar. Jadi sifat kolang kaling itu kan direndam air ya, dan itu berhari-hari, jadi sangat bau ya. Ini misalnya saat beli di bau gini bau ya, tapi ini sudah tawar karena sudah saya rendam dengan air kapur sirih. Nah, ini nanti prosesnya itu kita rebus ya sebentar, sekitar seperempat sampai setengah jam. Kemudian airnya dibuang ya, karena sisa-sisa kapur yang melekat itu biar hilang, dan juga baunya yang air rendaman itu juga biar hilang. Supaya apa? Supaya nanti di saat ini matang dimakan itu tidak asem rasanya ya. Biasanya asem kalau masih ada bau-bau rebusan air yang dijual itu. Nah, terus kita tambah juga nanti jahe ya, jahe. Terus kemudian daun pandan, bisa daun pandan, bisa vanili ya, terserah ya. Kalau nggak ada ya pakai vanili. Terus kemudian nanti pakai garam ya, secukupnya, nanti dites rasa. Kemudian pakai gula Jawa ya, nanti pakai 2 saja, udah cukup. Ini bisa pakai gula Jawa ya di Mas Diajeng, nanti pakainya 2 saja. Bagi yang penderita diabetes bisa diganti dengan gula Jawa Tropicana ya, rasanya sama ya. Kemudian dicampur juga dengan gula pasir. Nah, bagi Dimas Diajeng yang juga penderita diabetes bisa juga pakai yang gula Tropicana Slim sebagai pengganti gula pasir ya, rasanya sama. Jadi penderita diabetes itu bisa makan apa saja tapi memakai trik ya, seperti itu, jadi tidak naik gulanya ya. Oke. Kemudian kita racik sebentar ya untuk pisangnya ya. Jangan lupa ya pakainya pisang kepok kuning ya. Kepok itu ada 2 di Mas Diajeng ya, kepok kuning dan kepok putih ya. Kalau kepok putih ya dalamnya putih, kalau kepok kuning ya dalamnya kuning ya. Saya dulu pernah pakai pisang raja ya, enak sih, cuma nggak ada tekstur kenyal gitu loh, jadi empuk gitu.
Manisnya manis sih pisang raja, cuma empuk gitu. Nah enaknya ya kepok kuning seperti ini ya. Caranya seperti ini ya, Dimas Jajang bisa saya peragakan. Dikupas ya. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya Dimas Jajang ya. Kemudian ini dipotong serong ya Dimas Jajang ya. Serong kira-kira menjadi, dikira-kira saja 1, 2, jadi 5 atau 4 ya Mas Jajang ya. Kalau 5 kekecilan ya 4. Ini tadi tak bagi 5, coba nanti tak bagi 4 ya. Tangan saya udah cuci, jadi udah bersih ya, jadi nggak apa-apa pegang. Nah seperti ini, bagi 4 saja Dimas Jajang ya, biar nggak terlalu kecil. Nah seperti ini. Nah seperti ini ya Dimas Jajang ya. Nah pisang seperti ini itu sangat luas ya Dimas Jajang ya. Bisa dimasak apa saja. Misalnya kalau dibungkus dengan daun pisang itu carang gesing namanya. Bagi 4 lagi. Kemudian bisa digoreng, bisa dikolak, atau juga bisa dibuat jadah, namanya jadah pisang ya. Jadi pisang seperti ini sangat luas ya. Nah kalau pisang Ambon kan paling dimakan gitu ya, kalau ini kan luas gitu, jadi bisa dibuat kolak dan dicampur kolang-kaling ya, rasanya luar biasa. Kalau milih pisang itu teksturnya yang kenyal ya Dimas Jajang. Jadi jangan empuk, jangan keras ya. Tadi ada di pasar warnanya kuning seperti ini, tapi di pizza tuh keras. Nah itu apa ya? Itu cara istilahnya mengimbu itu apa ya? Cara supaya cepat matang, kalau Jawanya itu diimbu. Nah, cara ngimbunya itu pakai yang bahan-bahan yang mempercepat, seperti kayak pakai karbit seperti itu. Jadi memang sengaja dia dari mentah supaya cepat matang gitu, kemudian dikasih karbit terus dibungkus dengan karung seperti itu. Nah kalau yang matangnya bagus seperti ini, ya mungkin prosesnya sama, dibungkus karung gitu, tapi secara alaminya itu sudah masak. Contohnya misalnya pisang itu kan terdiri dari beberapa lirang seperti ini ya, ada yang atas, bawah, bawah lagi, bawah lagi. Nah itu satu tundun, namanya itu satu tundun. Nah itu kalau yang masak alami itu ada yang kuning Dimas Jajang. Nah seperti itu udah pertanda matang. Maksudnya apa namanya, masak ya. Jadi misalnya ditutup karung pun sudah matang sendiri ya. Nah tapi ada yang saat ngambilnya dari pohon tuh masih mentah, belum masak. Nah akhirnya mereka kan untuk dijual biar cepat kuning seperti ini. Nah itu dengan cara-cara yang seperti itulah, itu nggak enak Dimas Jajang ya. Pisangnya agak gimana gitu loh, agak kenyalnya beda ya, teksturnya kenyalnya beda. Kalau yang pisangnya masak seperti ini itu sangat enak ya. Nah tandanya biasanya di pohon, waktu saya dulu pernah menanam pohon pisang seperti ini, itu kadang ada yang dimakan binatang codot. Nah, jadi keruak gitu. Lah itu enak. Itu pertanda sudah masak maksudnya. Jadi seluruh pisang satu lirang itu kalau diimbu, disimpan, itu akhirnya masaknya masak enak seperti ini. Nah, seperti itu. Atau juga ada yang buat mengeram burung. Nah, jadi burung itu tahu, jadi saatnya dia mengerami telur di situ, itu pisangnya belum diambil sama yang punya. Nah secara alamnya udah tahu. Nah begitu telur itu menetas dan anak-anaknya sudah bisa terbang, pisang itu matang.
Nah, pinter ya burung itu. Jadi burung itu ada yang di sela-selanya ini di Mas Diajeng, di sela-sela ini. Jadi dia membuat sarang, bahasa Jawanya susuh di sini. Nah, kemudian bertelur dan menetas. Nah, dia pintarnya itu saat sudah bisa terbang anaknya, pisang itu masak. Jadi yang punya terus ambil, tapi burung-burungnya sudah terbang. Nah, seperti ini di Mas Diajeng. Ya, seperti ini. Terus kemudian kita sisihkan dulu ya. Kita sisihkan dulu. Nah, ini kemudian pakai santan ya di Mas Diajeng ya. Santan ini saya pakai santan separuh butir kelapa ya, yang sudah direbus seperti ini. Nah, caranya nanti yaitu pisang itu direbus sama air biasa tapi sedikit ya, sedikit ya, air biasa tapi sedikit, sama kolang-kaling ya, bareng gitu, sama pandan juga. Kemudian dikasih gula ya, gula Jawa maupun tambah gula pasir sedikit biar mantap, sama garam ya. Jadi pandan, kolang-kaling, kemudian pisang, gula merah sama garam nih ya. Nah, kalau sudah dirasa kecoklatan warnanya pisang ya, pertanda sudah setengah matang, baru santan masuk ya, santan yang tadi ini masuk. Nah ya, kemudian ditunggu sampai mendidih. Terus kemudian kalau sudah mendidih diangkat, terus disajikan, baik itu bisa di piring ataupun di mangkok ya, terserah di Mas Diajeng yang mau menyajikan. Jadi nanti ada aromanya jahe juga ya, tapi nggak pekat ya ini rasa jahenya, karena ini bukan wedang ronde. Kalau wedang ronde itu memang harus pekat rasa jahenya. Kalau ini kan hanya sumer-sumer, jadi istilahnya hangat-hangat kuku seperti itu. Nah, jadi rasa jahenya ini tidak. Di Mas Diajeng tadi kita sudah mempersiapkan kolak ya. Ini kolang-kaling dan juga pisang ya. Pisangnya pisang kepok kuning di Mas Diajeng. Jadi seperti ini. Tuh warnanya kuning ya. Kalau pisang kepok putih itu warnanya putih. Kalau ini kuning ya. Kemudian dicampur dengan kolang-kaling yang sebelumnya direndam sama air kapur sirih ya, biar bau rendaman yang dari penjual itu kan nggak ganti-ganti airnya ya, baunya agak gimana gitu, nggak enak. Nah, ini setelah direndam sama air kapur sirih jadi tawar dan dimasak sungguh nikmat sekali. Dan lagi bisa juga ditambahi topping ya di Mas Diajeng seperti yang saya jelaskan tadi. Ini tak tambahin topping janggelan atau cincau hitam ya. Bisa juga ditambahi dengan rumput laut, bisa juga ditambahi dengan roti tawar, bisa juga ditambahi dengan tape ya. Terserah di Mas Diajeng punya apa, silakan bervariasi sendiri di dalam kolak ini. Karena apapun toppingnya pasti enak ya, asalkan yang sesuai seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu roti tawar, kemudian rumput laut, kemudian cincau hitam atau janggelan, dan juga tape. Tapenya yang kuning itu ya di Mas Diajeng yang manis ya, bukan yang putih ya. Biasanya kalau putih itu agak asem-asem, tapi yang kuning itu enak ya. Apalagi yang poyem ya, poyem dari Jawa Barat itu enak juga ya untuk dipadukan di dalam penyajian kolak ini ya. Terima kasih di Mas Diajeng yang sudah menyaksikan video kami memasak kolak ini dari awal hingga akhir. Kiranya di Mas Diajeng mendapat manfaat. Silahkan mencoba ya, karena Anda berani mencoba, Anda luar biasa. Bagi yang belum subscribe, like, share, dan komen, silahkan monggo, sehingga saya bisa memunculkan ide-ide video baru yang lebih bagus dan lebih menarik lagi. Kalau ada usulan maupun pertanyaan, silahkan menulis di deskripsi di bawah ini, sehingga saya bisa menanggapi permintaan di Mas Diajeng ya. Mungkin ada pertanyaan, mungkin ada usulan, sehingga kami bisa menjawabnya. Terima kasih di Mas Diajeng. Kata bijak hari ini adalah
jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya. Saya ulangi, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya. Oke Dimas Diajeng, jadi apabila kita tuh berkenan di hati Tuhan, maka musuh kita menjadi sahabat, bahkan sahabat karib ya. Jadi sebenarnya hidup di dunia ini tidak boleh ada musuh ya. Tapi apabila Dimas Diajeng punya musuh dan diserahkan kepada Tuhan, maka musuh itu akan didamaikan seperti menjadi sahabat atau saudara bagi kita, sehingga kita hidup ini penuh kedamaian, penuh sukacita, dan penuh berkat dari Tuhan. Terima kasih Dimas Diajeng. Sampai ketemu pada video kami berikutnya di Cobalah Coba Channel. Salam kemenangan.